Setiap menjelang Lebaran, ada satu tradisi yang selalu muncul, dan sayangnya bukan tradisi yang menyenangkan. Bukan soal mudik, bukan soal kebersamaan, bukan juga soal berbagi kebahagiaan, melainkan ormas yang tiba-tiba berubah jadi kolektor THR dadakan. Bukan cuma menyasar perusahaan besar, mereka juga mendatangi toko-toko kecil, bengkel pinggir jalan, bahkan sampai ke instansi pemerintah daerah. Modusnya, kirim surat resmi lengkap dengan kop organisasi dan bahasa formal yang kalau dibaca sekilas terdengar sangat santun dan penuh kepedulian. Tapi kita semua tahu, di balik semua basa-basi itu ada satu tujuan yang jelas. Mereka minta uang. Kocak banget emang. Dalih yang dipakai pun selalu sama, demi sosial kontrol, keamanan. Kocak banget emang. Entah sejak kapan keamanan harus dibayar dengan cara seperti ini. Tapi yang jelas, kalau ada yang berani menolak, pasti ada konsekuensi yang menunggu. Kalau bukan usahanya yang mendadak kena razia, mungkin tiba-tiba tempatnya ramai didatangi orang-orang tak dikenal. Atau yang lebih halus, usaha itu jadi gak aman lagi tanpa mereka. Dan kalau kita pikir baik-baik, ini bukan soal menawarkan perlindungan. Ini soal menciptakan ketidakamanan terlebih dulu. Lalu menjual solusi yang seharusnya tidak perlu ada sejak awal gitu. Kalau ada preman datang ke warung sambil bilang, "Bang, kasih uang keamanan," orang langsung tahu itu pemerasan. Gak ada yang bingung, gak ada yang ragu-ragu. Tapi begitu modus yang sama dilakukan oleh organisasi yang punya surat resmi, kop surat, dan kalimat yang terdengar lebih sopan, kok tiba-tiba jadi sosial kontrol ya? Kocak banget emang. Padahal kalau kita lihat esensinya, ini tetap pemerasan. Ya, bedanya dilakukan dengan cara yang lebih rapi dan terstruktur aja gitu. Dan lucunya, masyarakat sudah terlalu terbiasa dengan ini gitu, sampai banyak yang menganggapnya hal yang wajar. Coba kalian perhatikan deh guys, setiap tahun ada puluhan ribu pengusaha yang terpaksa mengeluarkan uang, bukan karena mau berbagi, tapi karena takut ada masalah kalau mereka menolak. Ada warung kecil yang didatangi orang-orang yang mengatasnamakan ormas, membawa surat permohonan sumbangan lengkap dengan alasan untuk menjaga keamanan lingkungan. Ada juga UMKM yang mendadak usahanya diganggu hanya karena tidak mau berpartisipasi dalam skema ini. Semua ini terjadi di depan mata kita, tapi anehnya hampir gak ada yang benar-benar berani menyebutnya sebagai pemerasan. Mungkin karena sudah terlalu lama terjadi, masyarakat jadi kebal dan akhirnya menganggap ini hanya bagian dari tradisi. Padahal kalau dipikir lebih jauh, ini bukan sekedar pungutan liar, ini adalah sistem yang terorganisir. Dan kalau sebuah sistem bisa berjalan selama bertahun-tahun tanpa ada yang benar-benar menghentikannya, kita harus bertanya nih, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini? Secara teori, konsep kontrol sosial memang sangat penting. Ada yang sifatnya formal dilakukan oleh polisi dan pemerintah, ada juga yang informal yang dilakukan oleh komunitas atau organisasi masyarakat. Seandainya ormas-ormas benar-benar menjalankan perannya, mereka bisa jadi elemen yang baik dalam menjaga ketertiban gitu, membantu mediasi konflik, atau melindungi komunitas tertentu. Tapi kalau ormas malah berubah jadi alat tekanan ekonomi dengan dalih menjaga stabilitas, itu bukan lagi kontrol sosial bos, itu adalah bisnis berbasis ancaman. Dan yang lebih ironisnya, dalih yang mereka pakai seringkali terdengar begitu meyakinkan, demi menjaga keamanan lingkungan, atau sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat sekitar. Bisa juga untuk membantu kelancaran usaha. Kocak banget emang. Padahal kalau sebuah usaha merasa tidak aman tanpa membayar mereka, artinya siapa sebenarnya yang menciptakan rasa tidak aman itu? Mafia di luar negeri melakukan ini tuh dengan terang-terangan. Mereka menawarkan perlindungan, tapi kalau ada yang menolak, tiba-tiba tokonya kena serangan misterius. Bedanya di Indonesia, praktik ini dilakukan dengan cara yang lebih halus, menggunakan surat resmi, bahasa sopan, dan alasan-alasan yang terdengar masuk akal. Tapi esensinya tetap sama gitu. Yang bikin makin miris, ormas ini seringkali berlindung di balik narasi moralitas dan kepedulian sosial. Mereka mengklaim bahwa mereka membela
membela rakyat kecil, melindungi pengusaha lokal, atau mengamankan lingkungan dari gangguan eksternal. Tapi coba lihat siapa yang justru jadi korban. Warung nasi sederhana, bengkel kecil, toko kelontong, sampai UMKM semuanya kena giliran. Kalau ini benar-benar demi keamanan bersama, kenapa mekanismenya lebih mirip pungli atau pungut liar? Dan yang lebih absurd, beberapa ormas bahkan meminta THR dari pemerintah daerah. Kocak banget gitu. Pertanyaannya tuh simple banget. Uang pemerintah itu dari pajak masyarakat. Kalau uang pajak itu diminta oleh ormas sebagai THR, berarti masyarakat secara tidak langsung dipaksa membiayai keberlangsungan mereka. Logikanya di mana, bos? Akal logikanya di mana? Secara hukum, pemerasan seperti ini seharusnya tidak bisa ditindak. Tapi kenyataannya praktik ini terus berulang. Kenapa bisa demikian? Ya, karena ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara ormas, aparat, dan pemerintah daerah. Banyak yang melihat ormas sebagai alat politik. Ada pejabat yang menggunakan ormas untuk kepentingan elektoral, ada pengusaha yang berdamai dengan ormas agar bisnisnya tetap aman, ada aparat yang lebih memilih kompromi daripada ribut. Makanya setiap kali ada operasi penertiban, masyarakat sering skeptis. Karena yang harus dibenahi bukan cuma kelompok-kelompok ini, tapi sistem yang sudah terlalu lama bercokol di dalamnya. Selama ormas masih bisa menjadi alat politik, selama itu pula praktik ini akan tetap ada. Jangan pernah tertipu dengan istilah manis seperti dukungan sosial atau partisipasi lingkungan. Ingat guys, ini bukan tentang kepedulian. Ini adalah permainan kuasa yang didukung oleh sistem yang korup. Dan selama masyarakat masih menganggap ini sebagai sesuatu yang wajar, kita semua hanya akan terus dipaksa membayar keamanan dari ancaman yang mereka buat sendiri. So, mari kita panggil ini dengan nama yang sebenarnya. Bukan kontrol sosial, bukan solidaritas masyarakat, bukan juga kepedulian lingkungan. Tapi ini adalah pemerasan berkedok legalitas. Dan selama sistem ini terus dibiarkan, kita semua hanya akan menjadi korban yang diperas secara kolektif. So, gimana menurut kalian? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar ya guys.